Alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita segala rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita perlindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan dari hamba-hambanya, dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang terjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, farji, dan hati kita dari segala macam jenis perbuatan-perbuatan dosa yang Dia murka. Insyaallah kita akan membahas mengenai dosanya mata yang harus kita jauhi. Dan sebelum itu kita baca kembali suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan kemanfaatan kepada ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mata-mata kita mata yang terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala hal yang membuat Dia murka, insyaallah. Dan semoga Allah perkenankan mata kita untuk dapat memandangnya dan memandang wajah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai dosa mata ini. Yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dosanya mata? Kenapa kita mesti jaga mata? Ada 6 perkara membuat kita seharusnya menjaga mata-mata kita. Yang pertama, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, Allah perintahkan kita untuk menjaga mata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farji mereka. Wa kullil mu'minat, dan sampaikan kepada orang-orang yang beriman yang perempuan, yaghdudna min absarihinna, agar mereka dapat menjaga pandangan mereka. Teman-teman, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, Allah yang telah menghadiahkan kepada kita mata, dan Allahnya pesan sama kita. Katanya Allah SWT, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Masa Dia yang udah kasih kepada kita mata, Dia perintahkan mata kita untuk menunduk, dan kita tidak peduli kepada perintah Allah tersebut? Kan gak pantas. Apalagi mata yang dipakai buat berbuat dosa, dengan kita biarkan melihat kepada yang diharamkan Allah. Itu sama aja kayak ada kita kasih kepada anak kita sepatu. Nak, hadiah ya nak, sepatu. Anak kita, oh dibuka, bagus mah sepatunya mah, sini mama saya pukul pakai sepatu itu. Ini kan durhaka namanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, demikian pula dengan kita punya mata nih, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah yang kecil atau yang besar? Luar biasa saudariku sekalian, aneka rupa warna kita lihat dengan mata-mata kita. Kita bahkan bisa membedakan antara merah tua, merah darah, merah marun, merah cabe, merah fanta, merah bata, merah
merah muda, merah jambu, merah delima. Masya Allah, semuanya tuh. Baru merah aja udah berapa rupa merah. Kita bahkan bisa membedakan gitu ya. Muka cantik, muka cantik tidak terlihat, gitu kan. Muka cantik tapi lagi marah, muka cantik tapi lagi seneng, muka cantik tapi lagi manyun, muka cantik, subhanallah, luar biasa bener gitu. Hanya dari setitik mata. Teman-teman sedikit sekalian, ini mata nih bukan semuanya yang bisa ngelihat. Kan hanya bagian yang item-itemnya aja, dan itu pun gak semuanya. Hanya satu titik tengah-tengah itu aja. Kecil segitu, tapi subhanallah luar biasa. Dengannya kita melihat keindahan semesta. Dengannya kita dapat membaca. Dengannya kita dapat mengeja alam semesta. Dengannya kita bisa merasakan keagungan, keajaiban yang luar biasa. Maka teman-teman saudaraku sekalian, nih yang ngasih kepada kita mata nih, pesan sama kita, tundukkan pandangan kalian dari yang haram. Masa dia yang udah ngasih segininya, kemudian dia ngasih perintah segitu doang kita tidak laksanakan? Maka saudaraku sekalian, satu alasan kenapa kita harus menundukkan pandangan kita, menjaga mata-mata kita adalah karena Allah memerintahkan. Allah kasih perintah buat kita tundukin mata. Apalagi dijanjiin sama Allah, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kalian kalau jaga mata, kalian bisa jaga farji. Kan gitu ya? Jaga mata, kemudian jaga farji. Dzalika azkalakum. Ini lebih baik bagi kalian, lebih suci bagi hati kalian. Masya Allah. Jadi semuanya bermula dari mata, kemudian turun ke hati. Maka yang pertama, kenapa kita harus melaksanakan, harus menundukkan pandangan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Perkara yang kedua, saudariku sekalian yang saya muliakan, matanya ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari Allah. Allah perintahkan. Yang kedua, karena kan amanat dia. Allah itu kasih kepada kita mata bukan melulu sebagai hadiah, tapi juga sebagai amanat. Kita kalau dikasih amanat dari orang yang kita muliakan, kayak gimana coba kita jagain amanat tersebut? Guru kita nitip sama kita barang, buku misalnya, bolpen misalnya, tolong ya jagain ya, tolong ya jagain ya. Kayak apaan kita akan jaga barang tersebut? Karena itu adalah amanat dari orang yang kita muliakan. Suami kita misalnya nitip kepada kita barang, cuman kalau contohnya suami rada repot, karena jarang-jarang ada istri yang memuliakan suaminya itu ya. Sehingga sekalian, kalau ada yang kemudian memuliakan orang yang sangat kita muliakan, sangat kita hormati, kemudian orang tersebut menitipkan sesuatu, kan pasti akan kita jaga dengan sebagus-bagusnya titipan tersebut. Apalagi ini yang nitipin bukan hanya zat yang kita hormati, bukan, akan tetapi yang memiliki nasib hidup kita, bahagia sengsara kita. Bahkan saudariku sekalian, mata kita ini, kalau Allah ngelihatnya ini nggak pinter jaga amanat, aku ambil aja deh. Melek mata jadi buta pagi-pagi hari, gimana rasanya? Ah, nggak mungkin Ustazah. Siapa bilang? Saya ikut sekalian, satu hari ayah saya telepon. Dia bilang, "Nok, ini nih abang kamu nih, kesian bener. Katanya matanya nggak ngeliat." Ya Allah, paniknya saya. Saya langsung cari-cari tahu. Saya ikut sekalian, langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta sini, diperiksa-periksa sama dokter. Dan itu ternyata matanya berkurang penglihatannya hanya menjadi sekitar 10%-an aja, yang sebelah.
Dia kemudian di laser, di ini, di apa segala macam gitu ya. Dan akan mudah-mudahan akan kembali penglihatannya yang sebelah itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Saya tanya, kenapa dok? Kata dokternya, virus ngerogotin mata dan hitungannya hanya beberapa jam saja. Dan kalau nggak segera cepet-cepetan di laser atau diapain, akan berpindah menular kepada yang sebelahnya dan akan membuat kebutaan hanya dalam hitungan jam. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah ngasih kepada kita mata. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kembali. Semua milik Allah dan hanya milik Allah lah kendali terhadap sesuatu tersebut. Yang artinya kalau Allah Subhanahu wa taala bilang, "Nih anak nggak pinter jagain matanya, ambil aja deh lagi biar nggak banyak dosanya." Kemudian mata kita menjadi buta. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin banget. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, jaga mata. Yuk belajar buat kita jaga mata kita, agar kita dapat menjalankan amanat sebagaimana mestinya, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan mata tersebut kepada kita sekalian ketajamannya, bukan nambah bilangannya ya, tumbuh mata sini gitu enggak, tapi menambah ketajamannya, sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri, niscaya akan aku tambahi. Teman-teman sekalian, ada orang-orang pernah nanya sama saya, Ustazah nggak pakai kacamata lagi? Karena beberapa tahun yang lalu teman-teman lihat saya pakai kacamata. Ini jadi pertanyaan semua orang nih kayaknya ya. Subhanallah, saya itu pakai kacamata dari sejak umur saya 19 tahun. Pakai kacamata terus aja gitu. Ketika saya pulang ke Indonesia umur 22 tahun, saya sempat nggak pakai kacamata. Tapi kemudian 23 tahun ya, umur 23 tahun, saya nggak sempet nggak pakai kacamata, tapi kemudian sakit kepala hampir setiap malam. Saya periksa, saya pikir apa nih gitu, kenapa sakit kepala terus, serem-serem juga, ada apa gitu di kepala saya. Tapi terus ada seorang teman bilang, kan Ustazah dulunya pakai kacamata, barangkali mungkin karena ini nih matanya. Saya periksa ke dokter mata bilang iya, ini terlalu lelah matanya, jadi kayak dipaksa lebih dari kapasitas dia gitu. Jadi akhirnya saya pun kemudian bilang, ya udah dok kalau gitu kasih saya vitamin aja. Dia bilang nggak bisa, kamu harus pakai kacamata dan nggak boleh dilepas kecuali saat tidur. Ya udah, dengan terpaksa saya pun kembali pakai kacamata. Seneng sih, kelihatan rada pinter. Berapa tahun saya pakai kacamata kemudian, karena kalau nggak pakai kacamata memang juga berat luar biasa. Kayak baca sesuatu tuh hanya beberapa lembar udah capek matanya gitu. Tapi kalau pakai kacamata berapa puluh lembar insya Allah gitu maksudnya. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian lama kelamaan saya itu ngerasa ngelihat arah deket juga nggak bisa, mulai samar-samar gitu. Padahal umur saya belum 40 tahun, apalagi 50 tahun. Masa itu ya, masih 35-an gitu. Akhirnya kemudian saya periksa ke dokter. Saya bilang sama dokternya itu, ini kayaknya saya selain minus, saya juga plus. Dokternya bilang nggak mungkin, yang namanya mata plus itu untuk orang yang sudah di atas usia 40 tahun. Jadi ini mata saya rupa-rupanya usianya sekitar 50 tahunan lah. Akhirnya saya pun kemudian bilang seperti, jadi gimana dok? Ya udah, berarti matanya sekarang dia kemudian periksa juga matanya dan ternyata bener. Jadi saya itu ada min dan ada plus. Susah ngelihat jarak jauh, susah ngelihat jarak dekat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hari saya dicerita sama seorang teman. Dia bilang kemudian, nggak apa-apa Ustazah, nanti mata Ustazah menyesuaikan. Maksudnya gimana? Ya plus sama minus kan 0. Iya juga. Mudah-mudahan begitu gitu. Subhanallah ternyata beneran. Teman-teman sekalian, lama kelamaan nih mata menyesuaikan. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa karunia Allah SWT. Ini yang saya bilang tadi tuh, ditambahkan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita semua terjaga. Emang Ustazah udah bisa jaga mata? Enggak juga sih. Luar biasa karunia Allah SWT, bikin kemudian menambahkan nikmatnya mata. Dari yang asalnya pakai kacamata malah bisa lepas kacamata. Nggak pakai operasi, nggak pakai apa, akan tetapi memang matanya kemudian menyesuaikan, karena plus ditambah minus jadi jadi nol. Jadi sekarang alhamdulillah matanya malah justru lebih terang daripada yang dulu-dulu. Luar biasa ya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pentingnya kita menjaga mata ini, karena kayak begitu tuh, amanat dari Allah Subhanahu wa taala nih mata, kita mau pakai buat sering-sering membaca Al-Qur'an gitu ya. Abah saya itu usianya sudah 70-an. Dan alhamdulillah nggak pakai kacamata. Dan ada begitu banyak orang-orang, salah satunya Hubabah Bahiyah. Itu usianya sudah sangat tua sekali, 100 tahun lebih, dan beliau nggak pakai kacamata. Matanya melihat dengan terang. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau kita pinter-pinter jaga mata. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita jadi pinter jagain mata, insya Allah. Amin. Karena mata adalah amanat. Kalau kita pinter jaga mata, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Amin. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita perlu jaga mata? Oh, ini penting banget nih, saudariku sekalian. Mata ini sumber fitnah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba tuh, ngelihat kemudian kotorlah hati kita. Ngelihat kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngelihat kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita. Makanya judulnya, tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu. Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomart, kemudian ketemu seorang laki-laki. Mata kita nyurut nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat. Ini adik-adik ini ya, saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngelihat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah. Nggak kelihatan lebih aman, nggak kelihatan lebih aman. Karenanya jadi sumber fitnah nih bagi kita sekalian. Apa-apaan tuh mendingan tundukin pandangan, jangan segala-gala dilihat gitu. Kalau di jalan tundukin pandangan. Alhamdulillah nih kan semuanya udah pakai jilbab, gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan nggak di sini, nggak di sana selalu pakai jilbab, gitu ya. Apa ada yang masih di sini doang pakai jilbabnya? Kalau belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab? Ini yang senyum-senyum merasa nih kayaknya. Baik saudaraku sekalian saya muliakan. Nah tinggal udah kita tutup auratnya, tinggal kita tundukkan pandangan kita. Jadi kita juga nggak bikin dosa mana-mana gitu. Kita tundukin pandangan, orang juga ada susah kan mau ngelihatnya. Jadi saudaraku sekalian seperti itu.
Dan ini masalah menundukkan pandangan nih, bukan hanya untuk mereka yang terlihat wajahnya, bahkan yang pakai cadar juga kan matanya ngelihat, gitu ya. Makanya emang lebih ekstra lagi harus menundukkan pandangan. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, yang ketiga, kenapa kita perlu untuk menjaga mata kita? Karena mata kita adalah merupakan sebab fitnah. Di cerita yang pernah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki di depan rumahnya. Ketika kemudian pemuda umur 20-an tahun, ketika kemudian masa itu belum banyak orang punya kamar mandi. Ada seorang perempuan lewat depan rumahnya kebelet. Dia punya kamar mandi dalam rumah. Jadi pas dia lewat begitu, perempuannya kemudian, "Pak, Mas, Bang, ainal hammam, di mana sih kamar mandi?" Katanya gitu. Kata laki-laki tersebut, "Nih di rumah saya punya kamar mandi." "Oh, boleh numpang nggak?" "Iya, silakan aja." Masuk ke perempuan tersebut. Ketika masuk, perempuannya ini memang nggak bisa jaga diri dan laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Si perempuan kemudian lepas kerudungnya, lepas penutup wajahnya, lepas baju luarnya, tapi masih pakai baju, bukan baju dalam yang itu doang, bukan. Maksudnya ada, iyalah gitu ya. Tapi membuat dia cukup terlihat tangannya, terlihat kakinya, dilepas kaos kaki kan begitu ya. Dan terlihat wajahnya, terlihat lehernya seperti itu. Laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan, diliatin gitu. Mestinya begitu dilihat perempuannya tersebut kemudian lepas-lepas suatu, langsung tundukin pandangan dan pergi. Ini mah enggak, malah ditontonin, liatin rezeki, pandangin. Sampai perempuan tersebut masuk kamar mandi, datang setan godain dia ini. Wah, nih ya, cakep bener nih cewek, kulitnya mulus, wajahnya cantik. Dia datang fitnah hatinya, terfitnah hatinya, ditutup-tutupin pintu rumahnya. Begitu si perempuan tersebut keluar dari kamar mandi, dia mulain pakai bajunya. Laki-laki itu bilang, "Kamu sekarang nggak bisa pergi dari rumah saya." Ceweknya cewek kagak bener juga. Ceweknya cewek kurang terjaga juga, tidak terjaga. Tapi dia pinter, si cewek nih. Jadi gitu ngelihat laki-lakinya ini kayak begini, dia bilang kemudian tanpa ada rasa takut, "Oh, kamu mau begituan? Kamu mau kita pacaran? Tenang aja, kamu cakep juga kok. Emang kamu pikir saya nolak?" "Enggak kali," dia bilang gitu. "Ayo kalau kamu mau. Cuman masalahnya," katanya si perempuan ini, "saya ini lapar sekarang." Ya udah dikeluarin, rupa-rupanya jadi lapar. Dia bilang, "Gimana kalau kita makan-makan dulu gitu?" "Oh gitu." Siang laki-lakinya dia pikir karena perempuannya ini mau gitu ya, dia bilang, "Boleh deh kalau gitu." Dia pun kemudian keluar. Saya beliin gado-gado ya di ujung jalan sana. Pergi dia keluar, perempuannya kemudian kabur. Habis itu dia nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah lihat lagi. Nah, dosanya mata ditambah dengan dosanya keinginan hati untuk berzina yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, tidak pernah dia taubatin. Tidak pernah dia taubatin. Jadi setiap kali dia ingat gitu ya, bukannya dia astagfirullah dulu tuh ya nggak bisa jaga mata, ngajakin orang zina, astagfirullah, nggak gitu. Tiap kali dia ingat dia malah mikir, kenapa bego banget gue, kenapa pakai segala beli gado-gado saya gitu. Saudaraku sekalian, laki-laki ini kemudian menikah, laki-laki ini kemudian punya anak, laki-laki ini kemudian tuanya, dia kemudian anak-anaknya besar-besar dia kawinkan sampai punya cucu di usia di atas 60-an tahun, 70-an tahun, datang sakaratul maut. Itu dosa saat umur dia 20 tahun, teman-teman. Dan ini sekarang saat dia sakaratul maut umur 70 tahun, teman-teman saudaraku sekalian. Lihat betapa kadang fitnahnya mata membuat dosa tersebut tidak terampuni di sisi Allah SWT. Dan karena memang dia sendiri juga memang tidak pernah taubati, sampai membuatnya terhalang dari iman di saat mati.
Di saat sakaratul maut istrinya mentalkin, keluarganya mentalkin, la ilaha illallah. Ngaco mulutnya, meracau mulutnya. Dia bilang gini, dulu ada cewek cakep nih, la ilaha illallah, lewat depan rumah gue, la ilaha illallah, nyari kamar mandi katanya, la ilaha illallah, gue tunjukin aja kamar mandi dalam rumah gue, la ilaha illallah. Ceweknya masuk buka kerudungan, la ilaha illallah, enggak bisa. Gue nyesel kenapa gue beli gado-gado. Terus saja ngeracau lidahnya, lisannya, dan menghalangkan dia dari berucap kalimat la ilaha illallah. Sedih benar. Mata penyebab fitnah. Itu alasan ketiga kenapa kita perlu menjaga mata-mata kita. Andai dia tundukkan pandangan, andai kita tundukkan pandangan, maka aman kita dari segala fitnah-fitnah tersebut itu. Adik-adik yang belum nikah lebih harus ekstra lagi jagain pandangan. Ibu-ibu yang udah pernah nikah mesti lebih sering ngelihat suaminya dengan pandangan kagum. Mesti lebih sering terpesona dengan suaminya, sehingga kita tidak harus terpesona dengan yang haram di luaran sana. Serius nih? Iya. Ustazah bercanda? Kagak. Serius saya. Ada dulu seorang laki-laki datang kepada syekhnya. Bukan dulu sih. Dia bilang sama syekhnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada gurunya. Dia bilang, "Syekh, ada apa dengan saya ini? Kenapa kamu?" "Saya dulu sebelum menikah sama istri saya ini," dia bilang, "saya ngelihat semua perempuan gak ada yang cantik kecuali calon istri saya. Dan awal-awal nikah seperti itu keadaannya. Saya ngelihat gak ada cewek cakep kecuali istri saya." Dia bilang gitu. "Sekarang nih Syekh, saya lihat semua orang cakep kecuali istri saya." Dulu tuh kayaknya nggak ada yang menarik kecuali istri saya. Sekarang semua orang menarik kecuali istri saya, mendorong. Menarik mendorong. Dia bilang, "Ya Allah Syekh, ini saya jadi susah nih kalau kayak begini nih. Saya jadi kesian gitu, setengah mati nahanin hati sama istri." Gitu ya. Kan orang senang ngeliatin istrinya. Ini enggak gitu. Dia setiap kali ngeliat istrinya senep. Apa yang terjadi dalam diri saya, Syekh? Kata sayanya kayak gini, "Apakah istrimu sekarang jadi tidak merawat badan?" "Merawat, Syekh. Malah rajin minum jamu." "Apakah istrimu sekarang menjadi jelek wajahnya? Misalnya apalah gitu ya, banyak bisul di mukanya, jerawat, apa gitu." Dia bilang, "Enggak Syekh, istri saya tetap rapi, cantik." "Apakah istrimu gak pernah berdandan di rumah?" "Dandan Syekh." Ayo nih istri-istri yang gak pernah dandan, perhatian ini ya. Jadi dia bilang, "Dandan saya istri saya, cantik dia, kalau di rumah rapi, cantik gitu, dandan." "Apakah, mohon maaf, karena mungkin melahirkan anak-anakmu, sekarang istrimu badannya jadi gak jelas? Dulu kayak gitar, sekarang kayak kulkas." Ya Allah, kayak gimana nih Syekh, katanya gitu ya. Kata Syekhnya, "Apa kayak begitu?" Dia bilang, "Enggak Syekh, wah istri saya badannya kayak biola." Jadi masih cantik juga, masih ini juga gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi seperti ini dan saya tersiksa sendiri. Syekhnya bilang, "Oh saya tahu kenapa begitu." "Kenapa Syekh?" Dia bilang, "Pasti selama ini kamu sering melihat pemandangan haram di luaran sana. Pasti kamu sering menonton tayangan yang nggak benar. Pasti kamu kalau jalan di jalanan ada cewek cantik, kamu tidak menunduk pandangan, malah kamu liatin. Pasti kamu selama ini sering tertarik dan membiarkan hatimu melihat wanita yang bukan mahrammu dengan syahwat, dengan rasa suka.
Iya kan? Iya Syekh, bener semua tuh yang saya bilangin tadi. Kata Syekhnya, aku beritahu kepadamu Pak, ketika kamu tertarik kepada yang haram, Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Catat teman-teman saudaraku sekalian. Enggak, maksudnya bukan catat langsung catat gitu. Ingetin.